mantan pacar saya itu dia nggak ada. Apakah pembelajaran kita selama online, selama pencegahan COVID ini sudah efektif gitu ya? Kan dosen ya mau nggak mau kita harus bersahabat, harus melek teknologi, dan harus bisa berinovasi untuk memperlancar tujuan pembelajaran kita gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Dosen Hype Official. Jadi ini sudah memasuki minggu kedua akhir masa pencegahan COVID-19, yang artinya kita harus di rumah aja, harus stay di rumah gitu ya, nggak boleh kemana-mana untuk kebaikan kita semua, supaya penyebarannya itu tidak terlalu luas dan bisa di stop gitu ya. Ini merupakan bagian dari kepedulian kita yang memang harus di rumah aja gitu. Tetapi memang kalau di rumah pun saya merasakan bosan, karena setiap hari itu saya mengerjakan, membuka laptop ya, menyelesaikan jurnal, kemudian mengerjakan modul gitu ya, terus melakukan pembelajaran online ya, gitu-gitu aja. Tapi mau nggak mau ya memang harus di rumah aja gitu ya. Dan yang paling kesel adalah mantan pacar saya itu dia nggak dapet jatah ini, nggak dapet jatah libur, nggak dapet jatah work from home gitu loh. Jadi ya saya berasa banget sendirian. Kalau yang lain mungkin libur tapi ada suaminya, ada istrinya gitu ya, ada temennya gitu. Nah saya benar-benar merasakan sendiri. Dan ini saya mau keluar karena mobilnya itu kotor banget, mau dicuci tapi nggak bisa keluar karena ternyata di depan ada mobil, karena ini semuanya libur ya. Jadi ya udahlah, ini saya benar-benar tambah bosan, akhirnya saya buat video lah. Siapa tahu video ini bermanfaat buat kalian semua. Gitu. Pengen bahas apa ya? Pengen bahas ini. Pengen bahas mengenai pembelajaran online. Pembelajaran online atau e-learning yang memang menjadi kebijakan seluruh akademik, seluruh lembaga pendidikan ya. Pembelajarannya ini semuanya menggunakan pembelajaran online gitu ya. Nah sebenarnya sebelum adanya pencegahan COVID-19 ini, pembelajaran online atau e-learning itu sudah tidak asing ya, karena sudah banyak perguruan tinggi yang mungkin sudah sampai 5 tahun terakhir itu sudah ramai menggunakan pembelajaran online gitu. Bahkan di perguruan tinggi di Jakarta itu ada yang dia itu menerapkan full online. Jadi ketika mahasiswa itu mungkin bekerja atau mungkin dia tidak bisa ke kampus, nah dia bisa menyelesaikan perkuliahan sampai wisuda pun dia bisa bersifat online gitu. Tapi untuk kampus saya sendiri, kita belum menerapkan full online, kita masih pakai blended learning ya. Jadi penggabungan antara e-learning dengan tatap muka gitu ya. Nah sebelum adanya COVID-19 ini, kalau di tempat saya itu, ini saya hanya berbagi pengalaman aja ya. Jadi kalau di tempat saya itu boleh melakukan pembelajaran online itu memang kalau keadaan yang sangat mendesak dan tidak bisa digantikan tatap muka gitu. Misalnya dosen itu sakit, misalkan dosen itu berhalangan hadir, kemudian misalkan itu tanggal merah atau memang yang semuanya harus libur, kemudian ada wisuda, itu boleh melaksanakan pembelajaran online gitu. Nah pembelajaran online pun ini masih harus banyak diinovasikan gitu ya. Karena gini, pengalaman saya itu ketika misalkan nih pembelajaran online di tempat saya itu pertemuan ketiga misalkan nih, kemudian kita melakukan pembelajaran online, kemudian minggu depan pertemuan keempat itu kan kita ketemu tatap muka sama mahasiswa tersebut. Pasti kita singgung 5 atau 10 menit di awal itu menanyakan bagaimana kemarin e-learningnya gitu. Itu sebagai evaluasi kita apakah pembelajaran online itu sudah diterapkan dengan baik, mahasiswa sudah bisa menyerap dengan baik pembelajaran online-nya sesuai dengan materinya atau belum gitu ya. Nah itu menjadi poin penting, karena ya yang namanya pembelajaran efektif itu kan artinya
dosen berinteraksi dengan mahasiswa, dosen menyampaikan materi ABC, mau nggak mau mahasiswa menangkapnya atau menyerapnya ABC gitu ya, jangan habis itu Z, D, H, I gitu yang lain gitu kan, itu artinya pembelajaran itu tidak efektif gitu. Nah, namun karena ini kebijakan online-nya itu diperpanjang ya, bahkan ada kampus yang sampai full 1 semester, kebetulan di kampus saya itu sampai 29 Mei. Nah itu benar-benar PR banget buat dosen untuk bisa mengevaluasi, untuk bisa apakah pembelajaran kita selama online, selama pencegahan COVID ini sudah efektif gitu ya, karena kan kita tidak ketemu lagi dengan mahasiswa tuh. Jadi ketika kita mau menanyakan bagaimana kemampuan mahasiswa dalam pembelajaran online-nya, kita mengalami kesusahan gitu. Itu yang menjadi PR dan memang harus dosen berinovasi lah, membuat sesuatu yang menjadi daya tarik mahasiswa supaya mahasiswa itu tetap semangat meskipun pembelajaran online gitu ya, meskipun jarak jauh seperti ini ya. Harapannya adalah materi dapat tersampaikan dengan baik gitu, tidak menutup kemungkinan bahwa kalau online ya udah asal kita menjelaskan materi terus habis itu udah selesai gitu, nggak seperti itu. Tetap harus ada tolak ukur atau indikator yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut menyerap materinya dengan baik gitu ya. Jadi kalau di pengalaman saya ya, di kampus saya itu memang proses pembelajaran online atau e-learningnya itu masih tergolong sangat sederhana. Kenapa saya bilang sederhana? Sebenarnya kalau untuk websitenya itu, toolsnya itu, LMS-nya itu lengkap banget, cuman dalam prakteknya itu masih sangat sederhana. Sederhana di sini tuh bukan berarti tidak efektif ya. Untuk mata kuliah tertentu memang harus diimprove gitu, harus ada inovasi lain yang memang menjadi daya tarik tersendiri untuk mahasiswa sendiri lebih paham atau lebih memahami materi yang akan disampaikan pada saat online. Jadi sederhananya gini, kalau misalkan di tempat saya itu proses pembelajaran online yang sudah berlangsung itu sebagian besar mata kuliah itu dia itu dosen memberikan materi berupa PDF gitu ya, kemudian mahasiswa disuruh membaca materi tersebut, kemudian setelah itu mahasiswa memberi pertanyaan atau memberi permasalahan di forum diskusi, kemudian disitulah adanya diskusi tanya jawab gitu ya mengenai materi. Mungkin kalau misalkan mata kuliah teori itu hanya sebatas PDF dan forum itu tidak banyak kendala gitu. Tapi bagaimana misalkan mata kuliahnya itu mata kuliah hitungan gitu ya, atau seperti mata kuliah yang saya ajar itu, yang saya ampu tuh terkait dengan statistik, matematika gitu ya, atau mungkin dosen lain yang terkait dengan akuntansi yang memang membutuhkan banyak diskusi, banyak interaksi dengan mahasiswa gitu ya untuk pemahaman. Apakah kalau hanya dengan PDF terus forum itu benar-benar mahasiswa tuh menyerap dengan baik gitu materinya gitu? Itu ya sih yang menjadi harus dievaluasi lagi gitu ya. Karena pengalaman saya di tatap muka pun ketika saya menjelaskan statistik dan matematika, memang ada beberapa mahasiswa yang dia itu harus beberapa kali dijelaskan baru dia tuh paham gitu ya. Ya memang nggak semua sih, ada kelas yang memang dia itu semuanya itu mudah memahami gitu ya. Tapi kan tidak semuanya mahasiswa itu seperti itu kemampuannya, terlebih ketika memang online gitu ya. Kalau misalnya matematika statistik hanya berlandaskan materi PDF kemudian kita berdiskusi di forum gitu sih, menurut saya masih kurang gitu. Nah oleh karena itu permasalahan tersebut tuh kita harus sikapi dengan baik ya. Harus benar-benar dosen itu mencari inovasi dengan bertambahnya teknologi. Kita harus bersahabat dengan teknologi, mau nggak mau kita harus melek teknologi, membuat suatu inovasi yang baru yang memang bisa merubah mindset mahasiswa bahwa ternyata online tuh menyenangkan gitu, dan malah membuat mereka lebih paham gitu. Nah itu harus benar-benar dosen itu berpikir keras gitu ya. Nah mungkin kalau misalkan saya punya solusinya gini. Karena ini kita sampai full 1 semester, enggak 1 semester sih, sampai 29 Mei memang harus benar-benar
supaya nggak monoton pembelajarannya, mau nggak mau kita harus punya inovasi gitu ya. Salah satunya adalah dengan melakukan video conference misalkan. Video conference itu sebenarnya toolsnya itu nggak support di websitenya, saya tuh belum support, tetapi kita bisa pakai aplikasi Zoom atau aplikasi-aplikasi lain yang memang sudah mudah diterapkan gitu di handphone ataupun di laptop mahasiswa dan dosen gitu. Dan saya pernah melakukan itu full partisipasinya pun bisa kita sampai 100 pun masih bagus gitu. Nah, itu merupakan alternatif yang memang pengganti kita tatap muka. Jadi tetap ada conversation antara dosen dengan mahasiswa gitu ya. Jadi dosen menjelaskan, kemudian mahasiswanya itu mendengarkan, bertanya gitu kan, langsung ada conversation di situ. Nah, terus sekarang aplikasi itu semakin canggih sih, karena memang aplikasi video ini tuh bisa terrekod gitu lah. Misalkan kita mau membuat video itu bisa kita rekam gitu ya. Jadi sewaktu-waktu mahasiswa itu bertanya atau mungkin mau mengulang kembali video conference kita pun bisa diputar gitu. Dan menurut saya itu poin penting, menjadi mempermudah mahasiswa dalam pemahaman materi sih, supaya tidak melulu hanya PDF gitulah. Itu alternatif pertama. Kemudian alternatif kedua yaitu kita buat video pembelajaran gitu. Kita buat video pembelajaran, video pengantar gitu ya, nggak usah terlalu yang banyak, 1 jam 2 jam gitu, apalagi matematika statistik. Kalau misalkan kita buat video 1 jam 2 jam itu pasti akan sangat membosankan gitu ya, apalagi kalau cuman kita buat video nggak ada inovasi di dalamnya gitu ya, nggak ada daya tariknya di video tersebut gitu ya, buat apa gitu. Nah, kita buat 5-10 menit sebagai pengantar gitu, apa saja poin-poin yang harus mahasiswa pahami, apa saja yang harus mahasiswa benar-benar dalami materi tersebut, kita dijelaskan di awal gitu. Toh video tersebut kita bisa di-upload di YouTube dan bisa digunakan untuk orang banyak gitu, masyarakat atau orang yang membutuhkan materi tersebut gitu. Jadi kita bisa beramal kepada orang lain gitu, nggak cuma untuk mahasiswa kita gitu. Itu sih biasanya juga merupakan alternatif yang memang menurut saya itu sedikit efektif lah. Artinya mahasiswa itu biasanya kan daya serap mahasiswa itu berbeda-beda tuh. Ada yang dia itu hanya membaca dia bisa, tetapi dia harus visual gitu ya, harus melihat dosennya menjelaskan, itu juga sebenarnya nggak masalah gitu, dan mudah gitu loh. Sekarang kita kayak seperti ini, saya buat video pakai handphone, kemudian nanti saya upload di YouTube pun masih bisa jelas dinikmati oleh mahasiswa atau yang lain gitu. Jadi nggak ada masalah sih dosen itu membuat video gitu. Mungkin itu alternatif kedua gitu. Nah, terus kemudian untuk mengevaluasi keefektifan apakah online itu berjalan dengan maksimal atau mungkin efektif atau enggak gitu ya, karena itu penting, menjadi poin penting untuk seluruh akademisi, untuk seluruh lembaga pendidikan mengevaluasi apakah dengan adanya COVID-19 ini materi itu bisa terserap dengan baik gitu ya. Nah, itu bisa dengan cara kita melakukan pretest gitu sebelum pembelajaran online. Kemudian setelah kita melakukan pretest itu langsung kita kasih materi file PDF, boleh lah sebagai pengantar, kemudian diberikan video melalui YouTube, videonya kita gitu, atau video conference, kemudian kita melakukan diskusi di forum diskusi, memberikan tugas kepada mahasiswa, baru setelah itu kita adain soal post test gitu. Itu untuk mengukur apakah ketercapaian pembelajaran online itu sudah maksimal atau belum gitu. Mungkin itu ya. Aduh, ini udah 10 menit, padahal saya cuma iseng-iseng aja nih ya. Semoga ini bermanfaat ya. Jadi poin pentingnya adalah dosen ya, mau nggak mau kita harus bersahabat, harus melek teknologi, dan harus bisa berinovasi untuk memperlancar tujuan pembelajaran kita gitu. Meskipun online, tetapi tidak menutup kemungkinan ya materi itu terserap dengan baik gitu. Mungkin itu ya. Jangan lupa tetap stay at home, tetap menjaga kebersihan, tetap cuci tangan, tetap pakai masker, tetap pakai hand sanitizer gitu ya. Semoga COVID-19 ini cepat selesai lah ya, biar kita bisa beraktivitas kembali gitu ya. Mungkin itu saja. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe video ini kalau itu bermanfaat gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.